Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu majelis jamaah salat subuh yarhamukumullah wa yahdikumullah yuslihu balakum. Pada pagi ini kita masuk babul amri bil muhafadzah ala sunnah wa adabiha. Perintah untuk merawat, menjaga atau menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Lebih-lebih di zaman akhir ini banyak sunnah-sunnah yang terbengkalai, yang bukan sunnah kadang-kadang digalakkan, disemarakkan, disiar-siarkan. Qala Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surat Al-Hasyr ayat 7. Wa qala ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini surat Ali Imran ayat 31. Wa qala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Al hadis al awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Al-Bukhari. Bapak Ibu rahimakumullah, di bab ini Allah berfirman di surat Al-Hasyr ayat 7 tadi, wa ma atakum rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja syariat Islam yang telah disampaikan Rasulullah SAW, maka kita wajib mengambil dan mengamalkannya. Maksudnya sami'na wa ata'na, sesuai dengan kemampuan kita. Dalam ayat yang lain, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Maksudnya kemampuan kita kalau dalam kondisi fisik sehat, normal, misalnya sholat berdiri, dalam keadaan sakit tidak bisa berdiri, boleh duduk, bahkan boleh berbaring sambil tiduran. Tidak bisa gerak-gerak, bahkan selama masih bisa komunikasi, bisa dengan kedipan mata. Itu disebut mastata'tum. Bukan berarti mastata'tum, sholat saya belum bisa 5 waktu ini, tak cicil lah subuh dulu. Zuhur karena sibuk kerja, asar belum bisa. Tidak seperti itu. Berarti sehari semalam masih hanya 1 waktu tok misalnya. Tidak. Jadi sesuai kemampuan keadaan fisik kita. Dimaksud dengan mastata'tum, bukan mengurangi perintah syariat yang diperintahkan, tapi pelaksanaannya
yang sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau dalam ibadah haji kan kita sering melihat yang tidak bisa tawaf karena uzur syar'i boleh dipakai kereta didorong. Itu mastata'tum. Tapi untuk masalah larangan cegah maka berhenti total. Tidak semampunya saya misalnya hobinya minum khamr. Ini saya hari ini mau ngurangi 1 gelas tapi yang 2 gelas masih jalan, tidak bisa, tetap berhenti total. Kemudian firman Allah yang kedua di surat langsung ke Ali Imran ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, apabila kamu semuanya, kita umat Islam, cinta Allah, maka buktikan cinta Allah itu dengan mengikuti Rasulullah SAW. Jadi kalau kita cinta Allah, ikuti Rasulullah. Ketika kita selaku umat Muhammad SAW kok mengikuti sunnah-sunnah Rasul, maka hasil buahnya yuhibbukumullah. Allah mencintai kita. Ketika Allah mencintai kita, maka orang-orang hamba-hamba yang dicintai Allah mustahil hidupnya dalam kesusahan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil dan Maha mengetahui urusan hambanya. Hamba yang dicintai Allah, hidupnya dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain pernah kita baca di bab depan, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidu tujahaka. Jadi ketika kita menjaga perintah-perintah Allah, perintah Allah yang wajib dikerjakan, anjuran kita juga kerjakan, larangan Allah kita tinggal, maka Allah akan menjaga kita. Itu yuhibbukumullah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa yang kita kerjakan karena khilaf, mungkin lupa, Allah ampuni. Kenapa kok dosa diampuni dengan melaksanakan perintah? Karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan dengan penuh ketulusan itu akan menghapus dosa-dosa. Bahkan dalam hadis Arba'in nomor 19 itu Rasul bersabda, wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti kejelekan-kejelekan kita dengan kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Ketika kita sadar melakukan kesalahan, maka segera bertaubat dan langsung ikuti dengan kebaikan. Maka dengan itu dosa-dosa dan kejelekan Allah hapus. Ketika dosa-dosa Allah ampuni, maka hamba itu semakin dekat dengan Allah. Sehingga doa-doa hajat-hajatnya Allah kabulkan. Saya baca dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu ada satu keterangan hadis, min asbabil aqwa lihirmani rizki adzanbu. Jadi sebab yang paling dominan menghalangi turunnya berkah rizki adalah dosa. Jadi yang paling dominan menjadikan orang itu hidupnya susah, seret, bikin judek, mumet, itu karena dosa. Termasuk bencana hari ini yang melanda umat, katanya pandemi COVID, itu juga karena dosa manusia. Allah menginginkan agar manusia yang ada di bumi itu sadar kembali kepada Allah.
Di surat Asy-Syura ayat 30 itu Allah berfirman, "Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir." Apa saja musibah, bencana, penyakit, wabah, segala macam problem hidup yang menyusahkan manusia, merepotkan manusia, menyengsarakan manusia, itu karena dosa-dosa manusia. Allah memberikan peringatan di dunia agar manusia sadar. Kalau manusia tidak sadar, tetap saja terus maksiat, mungkin ada satu musibah lagi yang lebih besar dari hari ini. Karena manusia tidak sadar. Padahal kalau kita lihat sejarah, solusi terhebat untuk menghadapi bencana, musibah adalah merasa bersalah di hadapan Allah, istighfar dan taubat. Seperti contohnya Nabi siapa? Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, karena kehilafan Nabi Yunus, lari dari umat sebagai nabi, tidak sabar, akhirnya apa? Ditelan ikan, ringkasnya cerita. Di perut ikan, logika kita orang normal hari ini, doanya ya Allah, mesti ikannya ke tepi, perutnya pecah, mati saya bisa keluar. Itu normal hari ini ketika kita susah, ya Allah kok susah gini, mbok segera bisa membayar utang, mbok penyakit saya segera sembuh, kan gitu. Ya Allah mbok Covid segera engkau angkat. Tapi Nabi Yunus tidak itu yang beliau baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ungkapan ya Allah, kau jalankanmu ikan ke tepi kemudian perutnya pecah saya bisa keluar selamat, tidak. Atau ya Allah keluarkan aku dari perut ikan ini ya Allah karena gelap, tidak. Tapi la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah, Maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya aku orang-orang yang zalim, aku punya salah, aku punya dosa, ampuni aku. Kau yang orang nyambung ya, kalau kebilang tidak, kau yang tidak nyambung. Ini sebetulnya yang harus kita lakukan. Istighfar, tobat, amal soleh berbanyak, doa. Akhirnya Allah keluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. Ikannya menepi, keluar, selamat. Mafiratin 40 tahun, mafiratin 40 hari, wallahu alam bisawab. Kita ambil yang sedikit 40 hari misalnya. Dalam perut ikan 40 hari tidak ada yang dimakan, bayangkan. Kalau janin jelas ada saluran untuk makanan manusia. Tuh. Ini diantara contoh dalam Al-Quran ketika manusia menghadapi problem hidup, segera mengaku kesalahannya, kezalimannya, mohon ampun kepada Allah. Dengan itu nanti Allah akan angkat kesusahan, Allah ganti dengan keberkahan. Contoh yang kedua, Nabiullah Adam alaihissalam bersama Hawa alaihissalam ketika turun dari surga. Wafiroyatin Nabi Adam di Hindustan, perbatasan antara India dan Pakistan. Hawa di Jeddah. Beliau berdua tidak berdoa ya Allah pertemukan saya dengan Mas Adam, misalnya doanya Hawa. Doanya Nabi Adam, ya Allah pertemukan saya dengan istri Hawa, kok lama tidak temu. Tidak, yang dibaca kalimat doa yang sering kita baca.
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lihat kalimatnya. Sama dengan Nabi Yunus alaihissalam. Rabbana dzalamna anfusana. Ya Rabb kami telah berbuat zalim atas diri kami. Melanggar aturan-Mu. Ini melanggar aturan Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Dengan desakan iblis akhirnya mendekat. Diusir dari surga. Menyesal. Bukan minta dimasukkan ke surga lagi, minta dipertemukan dengan istri atau suaminya lagi, tapi menyesal atas kesalahannya. Wa illam taghfir lana, seandainya Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami akan jadi orang yang rugi, orang yang bangkrut. Ini penyesalan Nabiullah Adam alaihissalam dan Hawa alaihassalam. Akhirnya Allah pertemukan di Jabal Rahmah yang hari ini menjadi wukuf jamaah haji, termasuk rukun haji. Nah, karena itu dengan ampunan Allah, mengikuti sunnah Rasul, Allah jamin hidup kita hasanah fid dini wa dunya wal akhirah. Kembali ke surat Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ayat separuh pertama isinya janji Allah, separuh yang kedua isinya peringatan Allah. Yang pertama janji Allah kepada orang yang beriman dan bertakwa. Takwa dengan menjaga sunnah-sunnah Rasul, menjaga syariat Islam. Maka apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh pasti kami bukakan keberkahan. Keberkahan Allah buka dari langit dan dari bumi. Jadi langit yang tercurah berkah, bumi yang keluar berkah. Kalau ini yang ada, maka manusia, makhluk yang hidup di atas bumi isinya sejahtera, nyaman, aman, damai. Kalau sekarang yang ada, gimana coba? Dunia pendidikan klepek-klepek, bikin judek dan mumet. Dunia usaha, semua lini kegiatan manusia dibatasi. Berkahnya Allah angkat. Kenapa berkah Allah angkat? Karena manusia khususnya yang beragama Islam lari dari aturan Allah, aturan Rasulullah, lari dari ulama. Bahkan ada dalam keterangan hadis dalam kitab Nasuilibat itu Rasul bersabda begini, sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bisalasi baliyat yarfa'ullahu barakah min kasbihim. Yang kedua, yusallitullah alaihim sultanan zalimah. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Naudzubillah, yang ketiga ini. Kalau yang satu dua masih di dunia susah. Ketika umat, kata Rasulullah, nanti umatku akan lari dari ulama, lari dari kebenaran. Yang hak dicampakkan, yang batil jadikan makanan harian. Yang salah dibenarkan, yang benar kadang-kadang disalahkan. Keadilan tidak terwujud, kezaliman di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana. Maka akan ditimpakan 3 bencana. Yang pertama, berkahnya ma'isyah, kasab, usaha Allah angkat. Keberkahan hidupnya tidak ada. Di sini orang kurang, hutang, susah dan seterusnya.
Itu di dunia tok kalau sampai ndak membawa menyeret urusan akhirat. Nah kalau sudah susah ndak mau ibadah ya hancur lebur. Yang kedua kata Rasulullah, yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Allah menjadikan penguasa, pimpinan, baik raja, presiden atau perdana menteri yang menguasai rakyat itu adalah pimpinan yang zalim, tidak mengedepankan kesejahteraan rakyat. Ini kayak hampir terjadi. Dan yang ketiga yang naudzubillah min dzalik, yang satu doang di dunia tak itu. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kalau mati tidak membawa iman karena tertipu oleh ajakan-ajakan setan, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kita itu ikut sunnah Rasul, masuk cinta Allah. Kalau masuk cinta Allah, maka Allah cinta kita. Ketika Allah cinta kita, dosa kita ampuni. Ketika dosa Allah ampuni, maka hajat-hajat yang kita panjatkan kepada Allah segera Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Bahkan di surat Al-Baqarah, falyastajibuli wal yu'minu bi. Ketika kita ingin doanya segera ijabah, dikabul Allah, maka apa saja yang Allah perintahkan kita sami'na wa ata'na. Terus wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tuh. Di surat yang ketiga, surat Al-Ahzab yang sering kita dengar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Jadi Rasulullah itu uswah kita, panutan kita, imam kita. Ini kalau dalam dunia tauhid namanya tauhid mutabaah. Dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada tauhid uluhiyah, ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, dan yang keempat yang jarang dibahas adalah tauhid mutabaah. Ini empat-empatnya tertuang ada di surat Al-Fatihah. Jadi Rasulullah uswah kita, teladan kita, panutan kita, imam kita. Nah, kalau kita cermati sunnah-sunnah Rasul yang perlu kita ikuti itu macam-macam. Ada yang sunnah yaumiyah, perilaku Rasul harian. Ada yang sunnah usbu'iyah, pekanan. Ada sunnah syahriyah, bulanan. Ada sunnah sanawiyah, tahunan. Ada sunnah umriyah, saumur hidup sekali. Itu 5. Itu perilaku Rasulullah yang menjadi pedoman untuk kita. Sunnah dalam dunia fikih dan dunia hadis beda. Nek sunnah dalam dunia fikih, bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggal tidak apa-apa. Kan di sana ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sah, batal, ada 7. Tapi kalau sunnah dalam dunia hadis adalah perilaku Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan, ketetapan yang Rasul lihat, Rasul diem, yang kaitannya dengan pelaksanaan syariat Islam. Ada kaitannya dengan wajib seperti sholat fardu, ada yang dengan sunnah, puasa Senin Kamis, dan seterusnya. Yang wajib kita ikuti sebagai umatnya. Contoh sunnah yaumiyah, sunnah perilaku Rasul yang harian. Yang Rasul tidak pernah absen, 1, sholat jamaah. Sholat jamaah. Sejak datang perintah sholat lewat Isra Mi'raj, sejak hari itu Rasul sholatnya jamaah terus. Satu saat sakit, yang Imam Abu Bakar di tengah-tengah sholat, Rasul datang masuk masjid, ternyata Pak Rasul tetap jamaah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mundur, Rasul jadi imam kembali. Kita kadang-kadang waktunya ada kosong, awake sehat, dengar azan, males ke masjid.
Kalau ibu-ibu oke di rumah, karena perintahnya ayat itu wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Tafsiran warka'u ma'ar rakiin itu as-shalah jama'atan fil masjid lirrijal. Salat berjamaah di masjid bagi kaum lelaki. Yang kedua tahajud, qiyamul lail. Ini kan Rasul wajib Nabi. Kita menjadi sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak apa-apa. Tapi kalau tadi yang sholat 5 waktu itu wajib. Yang ketiga yang Rasul tidak pernah absen baca Quran setiap hari. Jadi tilawatul Quran tiap hari. Minimal 1 halaman, kalau kita mau mengajak kaki silahkan. Itu yang harian. Yang keempat rawatib. Rawatib itu kalau sekarang namanya qobliyah ba'diyah ya. Sebelum zuhur 2 atau 4. Setelah zuhur 2 atau 4, sebelum asar ada yang 2 ada yang 4. Yang muakkad sebelum zuhur 2 setelah 2, setelah maghrib 2 setelah isya 2, sebelum subuh 2, itu yang muakkad 10. Kalau yang 12 sebelum asar 2. Kalau yang harum muakkad 22. Rasul pernah melakukan semua. Sebelum zuhur 4 22, setelah zuhur 4 22. Sebelum asar 4 22. Sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya, sebelum subuh. Itu 22. Ya minimal kita ambil yang muakkad 10. Itu rawatib. Ketika seorang muslim mampu sholat rawatib, kita yakini mesti jamaah tidak akan terlambat. Kalau saya jenengan qobliyah subuh mesti subuh tidak terlambat kan? Qobliyah zuhurnya tidak akan terlambat. Kemudian sholat duha itu Rasul harian. Bahkan Rasul pernah menyampaikan pesan dalam hadis di bab kasratul khair, bab yang depan sudah selesai ini babnya. Anggota tubuh manusia setiap pagi harus disedekahi. Cukup sedekah 360 persendian dengan apa? Sholat duha 2 rakaat. Karena seluruh anggota sendi-sendi itu akan gerak ketika kita sholat, mulai dari ambil wudhunya. Bahkan dalam hadis yang lain, orang yang membiasakan sholat duha 4 rakaat 2-2, maka Allah angkat kefakirannya Allah angkat, hidupnya menjadi sejahtera. Yang kedua, Allah angkat kebodohannya jadi cerdas. Sekarang sekolah-sekolah gencar sholat duha, ikut sunnah Rasul, kita hidupkan itu. Terus sedekah, itu sunnah harian, sedekah. Yang pekanan, puasa Senin Kemis, pekanan. Jumatan, sepekan sekali hari Jumat tok. Senin Kemis pekanan. Yang bulanan, sunnah bulanan, Ayamul Bid, puasa tanggal 13, 14, 15. Yang tahunan, puasa Ramadan, tahunan, setahun sekali. Kemudian sholat Idul Fitri, Idul Adha, ibadah kurban itu tahunan bagi yang mampu. Puasa Asyura, puasa Syawal, itu ibadah-ibadah tahunan. Yang seumur hidup sekali haji atau umroh, itu seumur hidup sekali. Untuk laki-laki khusus khitan, sekali seumur hidup, cukup sekali. Iya, khitan. Dan yang sesuai kebutuhan, satu sunnah yang tidak masuk ke situ. Sekarang apa? Sesuai dengan kebutuhan manusia apa? Nikah. Nikah itu tidak dipatok seperti tadi atau mingguan, tidak. Sekarang istrinya meninggal mau nikah bisa. Laki-laki, nek perempuan nunggu iddah. Itu bagian sunnah Rasul yang perlu kita jaga. Ya minimal yang harian kita jaga. Salat berjamaah, rawatib, qiyamul lail. Minimal qiyamul lailnya atau tahajudnya 2 rakaat, witirnya 1, enggak usah banyak-banyak. Itu.
Minimal itu. Nah, kalau kita mampu seperti itu, kata Imam Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan ketika sunnah hidup satu, maka ada bid'ah mati satu. Nah, kalau ada bid'ah hidup satu, menghidupkan bid'ah satu, maka ada sunnah mati satu. Maka kesimpulan beliau radhiyallahu an, ketika manusia sudah banyak menghidupkan bid'ah hidup, maka sunnah banyak yang mati. Nah, untuk menanggulangi ini maka kita hidupkan sunnah Nabi. Jika sunnah Nabi hidup, maka bid'ah akan mati dengan sendirinya. Dan ini perlu perjuangan, lebih-lebih di zaman akhir seperti ini. Nah, kemudian saya bacakan satu hadis sebagai penutup. Hadis tadi dari Bukhari, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Kata Rasulullah, seluruh umatku masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Sahabat berpikir, masa diajak masuk surga kok tidak mau sih? Jadi kata Rasul, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Cara Jawa ini mogok moh, bengkong, tidak mau masuk surga. Sahabat tanya, waman ya'ba ya Rasul, siapa yang tidak mau masuk surga? Kok aneh? Rasul jawabannya singkat, bukan orang yang ini, tapi jawabannya man ata'ani dakhalal jannah waman asoni faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, mengikuti perilakuku, mengikuti sunnahku, maka itu orang yang dijamin masuk surga. Sebaliknya orang yang membangkang, bermaksiat, tidak mau mengikuti sunnahku, maka itu orang yang tidak mau masuk surga. Jadi yang bangkang, yang abai itu orang yang maksiat. Demikian babi rahimkumullah, kesimpulannya marilah kita bersama bertekad kuat, azam, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kuatkan kita kaum muslimin untuk bisa menghidupkan sunnah Rasul di zaman akhir ini. Dengan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik, wa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala mahabbati rasulik. Dengan menghidupkan sunnah dalam keadaan apapun sesuai dengan kemampuan kita, maka Islam akan tegak. Ketika Islam tegak, ya'lu wa la yu'la alaih, maka keberkahan Allah curahkan. Sebaliknya, bila syariat Islam tidak tegak, umat Islam banyak yang membangkang tadi. Di hadis tadi dan di surat Al-A'raf yang peringatan terakhir itu, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau kita itu mendustakan kebenaran, tidak mengikuti perilaku sunnah Rasul, tidak mengikuti kebenaran, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah akan menimpakan bencana, Allah akan menimpakan krisis, Allah akan menimpakan bermacam-macam ujian hidup. Nah, bagi orang yang sabar, orang yang tabah menghadapi hidup ini, apapun kesulitannya, Allah memberikan jalan keluar dan kesuksesan. Di surat Al-Imran ayat terakhir Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi kefalahan, kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan akan diraih bagi orang yang sabar, tabah, ulet, tetap menapai kebenaran apabila menghadapi tantangan hidup. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanillahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.